warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di KOKIMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amrin Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Abdullah Nasir Huwan, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang peluang pengembangan kurikulum serta kebijakan pembaharuan kurikulum yang bersumber dari buku Manajemen Kurikulum karya Syafaruddin dan Amiruddin tahun 2017. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, comment, and share, dan subscribe. Terima kasih. Manajemen kurikulum. Nah, sebelum kita mengetahui pembahasan peluang pengembangan kurikulum tentang kebijakan pembaharuan kurikulum, kita mengetahui dulu nih, apa sih pengertian manajemen kurikulum? Nah, di sini, pengertian manajemen kurikulum, menurut Suharsini Arikunto, manajemen kurikulum adalah penerapan jenis kegiatan dan fungsi manajemen, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam kurikulum. Sedangkan, menurut Lunenburg dan Ornstein, dalam manajemen kurikulum terdapat 3 proses, yaitu perencanaan kurikulum atau planning the curriculum, pelaksanaan kurikulum atau implementation the curriculum, dan penilaian ada pelaksanaan kurikulum atau evaluating the curriculum. Nah, dari ketiga jenis kurikulum tadi, saya akan menjelaskan lagi nih, apa sih perencanaan kurikulum itu, pelaksanaan kurikulum itu, dan evaluasi kurikulum itu, serta pengembangan kurikulum itu. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum yaitu harus memperhatikan karakteristik kurikulum yang baik meliputi isinya, organisasian maupun peluang-peluang untuk menciptakan yang baik untuk mudah diwujudkan oleh pelaksanaan kurikulum, yaitu guru. Rencana pembelajaran dapat berupa persiapan pengajar, silabus, program semester, program tahunan, pemilihan bahan ajar, serta pemilihan strategi pembelajaran dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum. Tahap pelaksanaan kurikulum merupakan tahap pelaksanaan pembelajaran, sedangkan kegiatan manajemen kurikulum pada tahap ini berupa kegiatan pengelolaan pembelajaran, misalnya melalui manajemen kelas. Dalam pelaksanaan kurikulum, guru mempunyai hak penuh untuk mengaplikasikan rencana-rencana yang telah dibuat. Hasil dari pembelajaran bergantung pada guru dalam mengolah sehingga dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Lalu yang ketiga ada evaluasi kurikulum. Evaluasi atau penilaian kurikulum yang dimaksudkan untuk melihat atau menaksir keefektifan kurikulum yang digunakan oleh guru yang mengaplikasikan kurikulum tersebut. Evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik dari pencapaian tujuan kurikulum secara maksimal. Evaluasi di sekolah dapat dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Apa sih evaluasi formatif? Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru setelah pembahasan selesai dipelajari oleh siswa. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru setelah satu jangka waktu tertentu, atau biasanya semester. Lalu yang keempat adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dapat dikatakan sebagai perubahan sistem kurikulum yang terjadi karena adanya perkembangan kehidupan dan IPTEX. Hal ini diperlukan untuk merespons perkembangan IPTEX, perubahan sosial di luar sistem pendidikan, pemenuhan kebutuhan siswa, kemajuan dalam pendidikan, dan perubahan sistem pendidikan itu sendiri. Di Indonesia sudah ada sekian perubahan atau pergantian kurikulum yang masing-masing kurikulum memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, lalu kita akan masuk nih pembahasan, yaitu peluang pengembangan kurikulum serta kebijakan pembaharuan kurikulum. Yang pertama tadi yaitu adalah peluang pengembangan kurikulum. Peluang pengembangan kurikulum sejatinya eksistensi dan kelangsungan hidup sosial pada masa depan satu bangsa ditentukan oleh efektivitas fungsi pendidikan dalam menghasilkan sumber daya pendidikan yang memiliki daya saing lokal, nasional, regional, dan global. Oleh karena itu, pendidikan perlu senantiasa dikembangkan dalam rangka transformasi kebudayaan yang dilakukan melalui proses pendidikan dan pembelajaran dari situasi negara yang sedang berkembang sehingga dapat berubah menjadi negara maju. Sistem persekolahan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kurikulum sebagai miniatur kebudayaan bangsa yang senantiasa mengutamakan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai cita-cita kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah kebijakan pembaharuan kurikulum. Kebijakan pembaharuan kurikulum yaitu kebijakan reformasi pendidikan meniscayakan perubahan atau pengembangan kurikulum pendidikan nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari kebijakan pendidikan. Di sini dipahami bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa tercapai.